Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini ya, selamat datang sebelumnya gue ucapin di konsultasi luka online teman-teman. Ya, pada video kali ini gue nggak ngebahas tentang apa ya, ini pasien dari mana ya. Sebenarnya pasien ini udah pernah ada di video gua ya, tentang luka post mastektomi teman-teman ya. Jadi dia inilah salahnya teman-teman kalau di kita ya, udah diduga kanker gitu tapi takut ya, maunya berobatnya alternatif ya, sehingga suatu hari jendolan itu pecah di sekitar mamai teman-teman. Akhirnya baru ke rumah sakit. Waktu itu hampir habis biaya, gue tanya kurang lebih 90 juta teman-teman. Gila kata gue ya, non BPJS. Makanya penting banget teman-teman punya BPJS ya. Kalau menurut gue, bukannya gue promosi ya, gue aja tenaga kesehatan gue pakai tetap daftar BPJS gitu ya, walaupun gue nggak sakit-sakit, alhamdulillah gitu kan. Tapi sewaktu-waktu itu namanya musibah ya, apa sakit, kita kan nggak ada yang tahu datangnya kapan teman-teman ya. Jadi contoh lukanya seperti ini teman-teman di samping. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh jahitannya tuh kayak mau jebol gitu teman-teman. Nah, waktu itu jadi ini sistem perawatan lukanya ini pakai bubuk ya, teman-teman pasti yang ini tahu ya, pakai bubuk metronidazole ya. Gue juga dulu sebenarnya nggak terlalu paham tentang perawatan luka ya, belum pelatihan. Nah, sewaktu itu teman-teman ya, gue nggak ngerawat luka yang ini. Akhirnya gue dipanggil ya, tiba-tiba jahitannya tuh jebol dan jadi membesar teman-teman. Nah, seperti gambar di samping ya, jadi banyak putih-putihnya teman-teman ya. Dokternya juga nganjurin apa ya, tetap di perawatan luka pakai metronidazole. Nah, gue ngerawat luka teman-teman pakai sistem bubuk kering ya. Abis itu gue kebetulan ikut pelatihan perawatan luka ya teman-teman ya. Gue tawarin ke pasien ya teman-teman ya, gue bilang ini mau pakai sistem dressing modern atau pakai ikutin rumah sakit, kata gue gitu kan ya. Dia tetap mau pakai sistem rumah sakit, jadi ditaburin bubuk ya. Di sini kita saling sharing aja teman-teman ya. Gue selalu ikutin apa maunya pasien, yang penting gue udah jelasin A sampai Z ya. Pasien ini teman-teman ya, gue rawat sampai terakhir tuh udah mau 2 tahun ya teman-teman ya. Ya kalau sekarang gue masih terusin mungkin udah 2 tahun lebih ya. Sampai sekarang lukanya tuh belum menutup, masih kecil banget sisa. Bahkan itu udah 2 tahun loh teman-teman ya, sampai sekarang ya. Jadi beliau ini apa namanya, maunya ditaburin bubuk ya. Ya biasa cuma gue siram-siram pakai NaCl, gue totol-totol pinggirannya, udah gue bilas. Abis itu gue taburin bubuk gitu kan, bubuk metronidazole ya, dari anjuran dari rumah sakit. Ya udah gue ikutin aja kan. Padahal gue udah jelasin ya, luka itu teman-teman ya, nih buat teman-teman, luka itu akan cepat sembuh kalau suasananya lembab ya, enggak kering, enggak basah, jadi suasananya tuh lembab. Nah, supaya lembab gimana? Ya kasih aja salep yang mengandung zinc. Zinc itu dia bisa menjaga kelembapan teman-teman. Ya kalau dia kering dia bisa jadi lembab, kalau dia basah dia jadi akan cairan berlebih itu akan diserap di salepnya, mungkin seperti itulah bahasa awamnya teman-teman ya. Nah, gantinya per berapa hari bang? Ya bisa gantinya 3 hari, bisa 2 hari sekali, bisa per 5 hari, tergantung kan dia rembes apa enggak dan kondisi lukanya itu seperti apa gitu teman-teman. Dan yang jelas mencuci lukanya harus pakai sabun teman-teman gitu, karena antiseptik. Kalau teman-teman cuman totol pakai NaCl, siram doang, NaCl itu nggak ada antiseptiknya ya. Jadi dia itu cuman cairan aja teman-teman, cairan pengganti tubuh gitu kan, yang penuh natrium ya, tergantung kandungan dari cairan infusnya itu apa gitu kan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, NaCl itu bukan antiseptik ya. Sedangkan kalau luka yang memang kronis ya, kasar itu luka yang nggak sembuh-sembuh ya teman-teman, itu harus perlu penanganan yang lebih intensif lah, kasarnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau anjuran gue harusnya dicuci pakai sabun ya, mungkin akan lebih cepat teman-teman. Cuman di sini gue nggak berani nentuin ini pasti sembuh cepat atau enggak gitu ya. Karena apa? Karena gue bukan dokter ya teman-teman ya. Karena memang dalam proses penyembuhan luka ya teman-teman ya, itu ada beberapa faktor yang menentukan ya, dia riwayat penyakit apa gitu kan. Kalau ini udah jelas kan kanker ya, cuman dia udah kemo segala macam, katanya udah diangkat lah jaringan tersebut ya. Sampai gua rawat akhirnya ngecil, dan beneran ngecil ya teman-teman ya, dan akhirnya kering bentuknya teman-teman. Pas kering, pas waktu-waktu dia kan bukanya di klinik ya, nggak sama gue lagi ya. Jadi dia pakai BPJS ya, ke klinik ya, udah dibuka di klinik, ternyata nempel lagi teman-teman, kebuka. Jadi lukanya jadi kebuka lagi teman-teman, kayak gambar di samping. Abis itu gue bilang ya udah bu, tanya aja ke dokternya maunya pakai apa gitu kan. Ya saya juga nggak bisa bilang apa-apa karena kan memang ya gimana ya bro ya, karena ini balik lagi ke keluarga. Yang penting kalau gue pribadi gue udah jelasin gitu kan,
ini baiknya begini 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 ya. Cuman kan dari kebanyakan kita, masa dicucinya pakai air biasa, masa dicucinya pakai sabun gitu kan. Gue juga baru tahu sebenarnya kalau cuci luka itu, jadi ada luka yang memang harus, yang boleh dicuci pakai sabun, ada juga yang memang luka yang prinsip perawatan tuh steril, yang harus di rumah sakit gitu. Jadi luka itu dirawatnya tergantung kondisinya seperti apa teman-teman ya. Ya udah, akhirnya waktu itu dia katanya udah ke rumah sakit lagi ya, udah akhirnya katanya dokternya suruh pakai salep, adalah pokoknya salepnya ya, tapi ini bukan salep zinc temen-temen gitu. Dan sekarang gue tetap berkabar ya, tetap nanya kondisinya gimana ya, karena gue juga kepo kan gitu. Katanya masih sisa kecil ya, 1 senti lukanya gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ngerawat luka sebenarnya yang bener itu, luka itu iya tergantung kondisi lukanya harus pakai salep apa. Jadi kadang-kadang kan kalau di beberapa rumah sakit ada yang pakai madu terus, ada yang pakai supratul terus ditempelin ya. Jadi nggak seperti itu sih teman-teman ya. Kalau gue pribadi di perawatan luka yang gue pelajarin ya, luka itu tergantung nih dia kondisinya seperti apa, nanti kita balutannya juga disesuaikan ya. Untuk luka seperti ini pakai salep ini, untuk luka seperti ini salepnya kita ganti lagi gitu. Intinya sih seperti itu. Sehat terus buat teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.